Baik, resesi ekonomi. Resesi ekonomi itu dalam pengertian sederhana, kalau kita merujuk di buku Gregory Mankiw di buku Ekonomi Makro, sederhananya sajalah, ketika 2 kuartal berturut-turut pertumbuhan ekonomi suatu negara itu berada di angka minus, di pertumbuhannya minus. Itu resesi, sederhananya seperti itu. Indikatornya angka pertumbuhan 2 kuartal berturut-turut itu minus. Indikatornya begini, pertama indikator makro itu ditunjukkan oleh angka pertumbuhan ekonomi yang nantinya akan dirilis oleh pemerintah, baik itu Badan Pusat Statistik ataupun dari Kementerian Keuangan yang akan merilis kalau di kuartal, misalnya di kuartal ketiga Indonesia sudah minus 5,23, di kuartal keempat nanti minus lagi, itu indikatornya. Gitu. Jadi indikatornya itu merupakan angka-angka yang akan dirilis. Sebenarnya rilis angka itu tidak harus menunggu akhir kuartal keempat. Jadi sudah bisa diprediksi sebelumnya kita ini akan resesi atau tidak, negara ini resesi atau tidak. Seperti itu. Ciri-cirinya secara kasat mata, gini, sebenarnya banyak ekonom berpendapat ya, Indonesia itu resesinya sebenarnya bukan di bulan-bulan kuartal keempat ini. Tapi resesinya sejak awal ada penerapan PSBB di berbagai kota besar. Seperti di Surabaya, di Jakarta, yang PSBB awal sekitar bulan Mei, Juni, itu sebenarnya kita itu perilaku masyarakat mulai resesi. Di mana jalan-jalan sepi, pusat-pusat perbelanjaan sepi, aktivitas ekonomi yang lain sepi, bandara, terminal semuanya sepi. Seperti itu sebenarnya. Kalau hari ini dikatakan resesi secara angka, tapi secara kegiatan ekonomi tidak demikian. Dampaknya sendiri pasti penurunan daya beli, penurunan supply barang yang akan dijual, diperdagangkan. Jadi ada kendala, ada penurunan di mana kondisi supply dan demand itu berkurang. Jadi orang berbelanja menurun, orang berproduksi pun akan menurun, dan akibat yang paling ditakuti adalah munculnya PHK, pengangguran, dan kemiskinan baru. Dan kemiskinan pasti akan terjadi, serta pengangguran pasti akan terjadi ketika resesi terjadi. Untuk mencegah resesi, jadi ada di kebijakan ekonomi itu ada kebijakan fiskal dan moneter. Bauran kebijakan fiskal dan moneter ini penting. Saya berbicara di kebijakan fiskalnya yang paling gampang dirasakan oleh masyarakat hari ini. Misal, 2020 APBN kita itu sudah sekitar 70% sudah dialihkan untuk penanganan COVID-19. Sekitar 700 miliar dari pemerintah itu sudah digunakan untuk penanganan COVID-19, termasuk bantuan langsung ke masyarakat. Bantuan langsung ke masyarakat inilah yang menjadi nanti pelampung ketika terjadi resesi, atau dalam bahasa ekonomi itu disebut dengan kebijakan countersiklus. Jadi tidak mengikuti siklus yang sedang turun, kita harus melawan siklus supaya naik, jangan ikut-ikutan turun kebijakan itu. Upaya pemerintah yang pertama, bantuan langsung tunai untuk masyarakat selalu berbelanja, untuk masyarakat menjaga demand masyarakat, menjaga permintaan masyarakat, itu penting. Itu dari sisi fiskal. Dari sisi moneter, menjaga suku bunga, menjaga inflasi supaya apa? Dari sisi supply atau pasokan barang, masyarakat yang berproduksi masih tetap berproduksi. Jangan sampai ada kenaikan bunga kredit yang signifikan. Kalau kita lihat hari ini, itu sudah bagus apa yang dilakukan oleh pemerintah, di mana bunga untuk kredit usaha rakyat KUR itu diturunkan lagi ke sekitar angka 6%. Ini sangat bagus untuk menjaga pasokan barang. Pasokan barang dijaga, pasokan belanja, pasokan demand dijaga. Seperti itu memang yang harus dilakukan pada masa-masa seperti ini. Dan resesi seperti ini bukan resesi yang istilahnya pernah dialami oleh berbagai macam dunia. Ini resesi yang baru disebabkan oleh faktor non-ekonomi, yaitu faktor COVID-19 itu. Ini menarik untuk kita lihat nanti. Pada tanggal 26 September, saya membuat rilis
prediksi forecasting terkait pertumbuhan ekonomi. Kebetulan saya nyoba pakai big data mobility changingsnya Google. Saya pakai datanya Google, tidak pakai data sektoral. Dan di data itu, setiap ada 1% penurunan mobilitas masyarakat, maka ada kontraksi ekonomi sebesar 0,28%. Menariknya, apa yang saya hitung menggunakan big data dari Google itu hampir sama hasilnya dengan prediksi dari Kementerian Keuangan, di mana kita paling baik kita nanti akan minus 0,85, prediksi Menq 0,75. Paling buruk kita di 1,85, itu yang saya hitung, di Menq 1,75. Nah, artinya apa? Kita masih minus, karena di kuartal kedua itu kita minus 5,23. Kuartal keempat kita masih minus tapi ada kenaikan minus 1 ataupun nanti minus 0,85. Artinya apa? Kita masih yang terbaik di antara yang terburuk di berbagai negara, khususnya di ASEAN. Saya tidak berbicara Vietnam. Kalau Vietnam memang sekarang sudah positif pertumbuhannya di 2%. Kita cuma sama Vietnam kalahnya nanti kalau berbicara pertumbuhan. Membangkitkan ekonomi, khususnya di masa pandemi sekarang, yang pasti harus ada campur tangan pemerintah, kebijakan pemerintah. Dalam ekonomi, mungkin semua negara sekarang itu sepakat menjalankan resep Keynesian. Jadi, teori-teori Keynesian sekarang sedang bekerja di mana demand atau permintaan masyarakat, aggregate demand, permintaan masyarakat secara total itu digenjot secara habis-habisan, digenjot besar-besaran supaya apa? Orang tetap berbelanja. Ini yang menjadi menarik hari ini. Kita tahu banyak sekali bantuan yang telah digelontorkan oleh pemerintah. Mulai dari yang 300.000, mulai bantuan di bawah gaji 5 juta, bantuan untuk UMKM, bahkan subsidi bunga untuk KUR. Seperti itu. Harapannya memang baik itu untuk kelas menengah ke bawah ataupun kelas menengah ke atas khususnya, kita jangan eman-eman untuk berbelanja, karena belanja itu demand, aggregate demand itu yang akan terus membuat sirkulasi ekonomi akan terus berjalan. Kalau semua masyarakat ketakutan untuk berbelanja, masyarakat lebih memilih saving daripada konsumsi, ini akan menjadi kendala. Artinya apa? Belanja masyarakat akan turun. Kalau masyarakat menengah kelas ke bawah, jangankan memikirkan saving, berpikir untuk belanja sehari-hari saja sudah bisa, itu sudah bagus sebenarnya. Terkait PSBB, kalau dikatakan menghambat, itu kemungkinan bisa. Tapi saya di sini tidak mau mempermasalahkan pro kontra PSBB, tapi yang pasti berdasarkan data mobility changing dari Google, big data dari Google, itu menunjukkan kondisi di mana ketika terjadi PSBB, mobilitas ke supermarket atau pusat perbelanjaan, mobilitas ke stasiun, mobilitas masyarakat ke kantor, itu menjadi minus semua, turun. Yang plus hanya apa ya? Plus adalah mobilitas manusia yang tinggal di rumah. Mobilitas masyarakat yang tinggal di rumah atau WFH. Kita kan sekarang WFH banyak yang WFH. WFH itu meningkat. PHK ini sudah banyak terjadi memang dan sudah banyak korban PHK. Dan kebetulan katanya Adam Smith, ya saya percaya saja ke apa yang dikatakan oleh Adam Smith, tokoh ekonomi, ada invisible hand atau tangan-tangan tidak kentara yang akan menyeimbangkan kegiatan ekonomi. Artinya apa? Para korban PHK itu pasti akan berusaha untuk bertahan hidup. Bagaimana caranya? Bisa dengan berdagang, bisa juga dia beralih pekerjaan dalam jangka waktu pendek supaya cepat mendapatkan pekerjaan baru. Meskipun itu tidak sesuai bidang sebelumnya. Tapi yang banyak dilakukan, yang paling gampang dilakukan pada saat ini itu adalah berdagang. Baik itu online ya ataupun offline, tapi yang banyak memang sekarang yang lagi ngetren online, perdagangan online di marketplace itu ya. Ada variabel yang harus kita perhitungkan kalau kita mau keluar dari resesi. Pertama, kapan, makanya data ini penting ya. Indonesia harus segera merilis, baik itu dari Satgas COVID-19 ataupun dari Kementerian Kesehatan, harus segera merilis kapan the second wave atau gelombang kedua pandemi ini di Indonesia mulai bulan kapan gelombang kedua. Karena apa? Flattening
curve atau memeratakan curve supaya curve-nya turun, ini tergantung gelombang kedua. Kita itu gelombang kedua. Apakah hari ini kita gelombang kedua? Banyak masyarakat yang belum tahu. Karena data begitu banyak, per hari masih 4 ribuan. Yang kedua tergantung dari kesediaan vaksin. Jadi meskipun vaksin ada, tidak ada jaminan ekonomi akan pulih dengan cepat. Karena dalam ekonomi itu ada lag waktu atau tenggang waktu untuk menyeimbangkan kembali perekonomian. Jadi yang terpenting ada dua hal, harus segera ditentukan kapan gelombang kedua dari pandemi di Indonesia ini dan kapan ketersediaan vaksin. Ini harus kita temukan datanya ini. Edukasi masyarakat yang pertama pasti edukasi terkait kebijakan kesehatannya, di mana protokol kesehatan harus tetap dijalankan. Kedua, di dunia akademik kita ada kegiatan belajar mengajar, sementara memang kita harus memanfaatkan KBM, kegiatan belajar mengajar secara daring, karena itu merupakan jalan satu-satunya sebenarnya untuk segera supaya flattening curve atau menurunkan angka positif corona, supaya ongkos resesi bagi APBN tidak lebih besar lagi, supaya atau dengan kata lain ongkos resesinya bisa ditekan lah di tahun 2021, jangan sampai seperti 2020. Pesan untuk masyarakat, tetap patuhi protokol kesehatan kalaupun harus terpaksa beraktivitas. Kita tahu masyarakat kalau yang biasa beraktivitas, kegiatan ekonominya atau penghasilannya subsisten, mencari uang hari ini, habis hari ini, itu mau tidak mau harus keluar rumah untuk bekerja. Untuk itu protokol kesehatan harus tetap dijalankan. Dan bagi masyarakat yang berpenghasilan tetap, jangan pelit untuk membelanjakan penghasilannya, gajinya, pendapatannya. Karena belanja masyarakat berpenghasilan tetap dan masyarakat menengah ke atas itu merupakan nyawa bagi masyarakat menengah ke bawah atau bagi masyarakat yang sedang menjalankan usahanya. KCTV